Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan mata pelajaran sosiologi. Semoga pagi ini kita dalam kondisi sehat dan siap untuk belajar bersama tentang materi sosiologi. Bab pertama, perubahan sosial dalam masyarakat. Ini yang kemudian di bab pertama ini akan kita pelajari tentang perubahan sosial dalam masyarakat. Ya. Ada masyarakat dan perubahan sosial, dan kemudian ada faktor penyebab, ada faktor pendorong, ya, ada faktor penghambat, dan kemudian perubahan sosial. Nah, kemudian ada teori perubahan sosial. Ini yang akan kita pelajari bersama. Selanjutnya, yang pertama adalah masyarakat dan perubahan sosial. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Merupakan skala perubahan pada lembaga-lembaga masyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Penyebabnya, faktor penyebab, ada perubahan lingkungan fisik karena pembangunan, bencana alam, dilanjut kemudian penemuan baru. Apa yang kalian ini adalah juga adalah penemuan yang baru, ya. Dulu tidak mengenal HP, sekarang sudah mengenal HP, arus informasi yang luar biasa. Kemudian perubahan jumlah penduduk, ya. Contohnya kelahiran seorang anak yang lahir menjadi anggota baru dari sebuah keluarga, itu akan menjadi perubahan. Kemudian perubahan lembaga sosial karena ada undang-undang, ada peraturan baru, maka masyarakat akan segera menyesuaikan. Kemudian selanjutnya ada faktor penyebab. Selanjutnya adalah masuknya kebudayaan dari masyarakat lain, pemberontakan atau revolusi, peperangan, dan perentangan dalam masyarakat. Selanjutnya adalah faktor pendorong. Faktor pendorong ini ada sikap mudah menerima hal yang baru, orientasi pada masa depan, kontak dengan kebudayaan lain, sikap menghargai karya orang lain, dan keinginan untuk maju, dan kemudian majunya sistem pendidikan yang akan memudahkan kita belajar. Selanjutnya ada penduduk yang heterogen, ada orientasi masa depan, toleransi terhadap perilaku menyimpang, ada sistem stratifikasi sosial terbuka. Selanjutnya faktor penghambat, banyak hal, mulai dari perkembangan ilmu yang pengetahuan yang terlambat, kurangnya interaksi, dan sebagainya, ini dipelajari lebih lanjut. Kemudian agen perubahan sosial merupakan pihak yang mempelopori, merencanakan, dan melaksanakan perubahan sosial. Adapun perannya ada katalisator, memberi solusi, membantu proses perubahan, dan lingkar. Nah, teori perubahan sosial yang pertama adalah teori evolusi, mengalami perubahan secara perlahan sesuai dengan arah tahapannya, dan bergerak dalam satu garis linear, primitif, tradisional, modern. Kalau kemudian selanjutnya adalah teori siklus, ya. Teori siklus ini seperti roda berputar, ya. Kemajuan dan kemundurannya adalah sebuah peradaban, merupakan bagian dari sifat yang tidak dapat dikendalikan manusia. Selanjutnya adalah teori fungsionalis. Ini merupakan perubahan fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Sebuah lembaga sosial tidak akan bertahan kecuali berguna bagi masyarakatnya, dan mengacaukan keseimbangan yang tidak berfungsi. Kemudian teori konflik, menurut Karl Marx, ada ketidakadilan, ketimpangan sosial menyebabkan terjadinya jelas, ya. Pertentangan antar kelas, ini juga upaya-upaya menyelesaikan bagaimana. Kemudian teori ini menyebutkan adalah konflik adalah kebutuhan untuk melakukan perubahan sosial. Sampai di sini untuk hari ini, semoga ini bisa dipahami, dipelajari berkali-kali, diputar berkali-kali. Nanti minggu depan kita akan kasih tugas belajar bersama tentang teori perubahan sosial ini. Materi yang
saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.